Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nufirma Regita Cahyani dari 4 PAIA IAI Nusantara Batanghari ingin menyampaikan tugas presentasi makalah mata kuliah filsafat, yaitu pembahasan pertama mengenai hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Yang kedua, konsep pendidikan seumur hidup dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, hakikat hukuman dan ganjaran dalam perspektif Islam. Mengenai hakikat peserta didik dalam perspektif Islam. Nah, dalam pandangan Islam itu, untuk mengetahui hakikat peserta didik tidak bisa dilepaskan hubungannya dengan pembahasan tentang hakikat manusia. Karena manusia itu hasil dari suatu proses pendidikan. Menurut konsep ajaran Islam, manusia pada hakikatnya adalah makhluk ciptaan Allah yang secara biologis diciptakan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang berlangsung secara evolutif, yaitu proses yang bertahap. Manusia memiliki bentuk yang lebih baik dan indah serta sempurna dibandingkan makhluk lain, hingga manusia dinilai sebagai makhluk lebih mulia. Di sisi lain, manusia memiliki makhluk yang mampu mendidik, dapat dididik karena dianugerahi sejumlah potensi yang dapat dikembangkan. Islam mengakui bahwa peserta didik selaku manusia memang memiliki fitrah, tetapi bagaimana fitrah ini dapat dikembangkan dengan baik? Nah, itu tergantung juga oleh keadaan lingkungan yang melingkupinya atau yang di sekitarnya. Perpaduan antara faktor fitrah dan faktor lingkungan adalah konsepsi Islam, merupakan proses dominan yang mempengaruhi pembentukan kepribadian seorang peserta didik. Yang kedua yaitu teori-teori tentang peserta didik dalam Islam. Dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi atau kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Nah, di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik bentuk, ukuran maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Ada beberapa pengertian peserta didik dari sudut pandang pendidikan Islam, yaitu yang pertama menurut muta'alim. Muta'alim adalah seorang yang sedang diajar atau orang yang sedang belajar. Erat kaitannya dengan mu'alim, karena mu'alim adalah orang yang mengajar, sedangkan muta'alim adalah orang yang diajar. Kemudian kedua yaitu mutarabbi. Mutarabbi adalah orang yang dididik dan orang yang diasuh atau orang yang dipelihara. Definisi mutarabbi ini adalah lawan dari definisi murabbi, yaitu pendidik, pengasuh. Sedangkan mutarabbi adalah orang yang dididik atau diasuh. Yang ketiga, muta'adib. Muta'adib adalah orang yang diberi tata cara sopan santun atau orang yang dididik untuk menjadi orang yang lebih baik dan berbudi. Muta'adib ini berasal dari mu'adib, yang artinya mendidik dalam hal tingkah laku peserta didik. Jadi muta'adib ini adalah orang yang diberi pendidikan tentang tingkah laku. Manfaat dari peserta didik ini, yang pertama yaitu mengetahui cara menyikapi masalah, yang kemudian kita bisa memahami apa yang diajarkan oleh tenaga pendidik atau guru kita. Kemudian kita bisa mengetahui suasana belajar yang kondusif bagi diri kita dan metode belajar apa yang bisa kita terapkan untuk belajar. Pembahasan kedua mengenai konsepsi pendidikan seumur hidup dalam perspektif Islam. Yang pertama, konsep pendidikan seumur hidup ini merupakan gagasan yang universal. Konsep pendidikan seumur hidup memandang pendidikan sebagai satu sistem yang menyeluruh
yang di dalamnya terkandung prinsip-prinsip pengorganisasian untuk pengembangan pendidikan. Terjadinya perubahan yang begitu cepat terhadap kehidupan manusia dan keadaan zaman, lebih-lebih dengan timbulnya gejala globalisasi yang seolah-olah tidak mengenal batas ruang waktu. Nah, pendidikan ini pada dasarnya adalah proses komunikasi yang di dalamnya mengandung transformasi pengetahuan, nilai-nilai keterampilan, dan di dalamnya di luar sekolah yang berlangsung seumur hidup dari generasi ke generasi. Pendidikan seumur hidup ini adalah sebuah sistem konsep-konsep yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan hidup manusia. Asas pendidikan seumur hidup merumuskan bahwa proses pendidikan merupakan suatu proses kontinu yang bermula sejak seorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Adapun hakikat dari pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah proses sistem pendidikan dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Pendidikan sepanjang hayat merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi. Melalui pendidikan seumur hidup, manusia selalu belajar melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang mereka alami. Nah, konsep pendidikan seumur hidup ini tidak mengenal batas usia. Semua manusia, baik yang masih kecil hingga lanjut usia, tetap bisa menjadi peserta didik karena cara belajar seumur hidup dapat dilakukan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sebagai suatu asas pendidikan seumur hidup, menjadi motivasi dalam pengembangan keilmuan pendidikan luar sekolah. Pendidikan seumur hidup tidak terbatas pada pendidikan orang dewasa dan sejenisnya, melainkan mencakup dan membentuk satu kesatuan dan keseluruhan tahap pendidikan sebagai satu totalitas. Pendidikan seumur hidup ini adalah usaha setiap individu yang dilakukan secara terus-menerus untuk membekali dirinya melalui pendidikan. Penambahan pengetahuan berarti adanya kesiapan seorang secara terus-menerus untuk mengisi setiap kesempatan yang ada. Adapun konsep dari pendidikan seumur hidup ini bisa diberikan tanggapan melalui pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan, di mana Al-Ghazali menulis masalah pendidikan dalam sejumlah karyanya, diantaranya ditemukan kitab Al-Fatihah Al-Ulum. Dalam kitabnya, Al-Ghazali memulai tulisannya dengan uraian tentang keutamaan ilmu dan pendidikan. Kemudian ia memberikan predikat yang tinggi kepada ilmuwan dan para ulama dengan dikuatkan oleh firman Allah, pengakuan para nabi dan rasul, kata-kata pujangga ahli dan ahli fikir. Al-Ghazali begitu banyak mengungkapkan ketinggian derajat dan kedudukan para ulama yang sering diulang dalam berbagai kitabnya. Dalam pandangan Al-Ghazali, sentral dalam pendidikan adalah hati, sebab hati merupakan esensi dari manusia. Menurutnya, substansi manusia bukanlah terletak pada unsur-unsur yang ada pada fisiknya, melainkan berada pada hatinya, dan memandang manusia bersifat teosentris, sehingga konsep tentang pendidikan lebih diarahkan pada pembentukan akhlak yang mulia. Adapun pendapat lain yaitu mengatakan bahwa pendidikan seumur hidup, lifelong education, adalah sebuah sistem pendidikan yang dilakukan oleh manusia ketika lahir sampai meninggal dunia. Konsep pendidikan seumur hidup ini tidak mengenal batas usia. Sebagai suatu asas, pendidikan seumur hidup menjadi motivasi dalam pengembangan keilmuan pendidikan luar dewasa dan sejenisnya, melainkan mencakup dan membentuk satu kesatuan dan keseluruhan. Manfaat atau tujuan dari pendidikan seumur hidup yaitu agar kita selalu memahami dan mempelajari apapun pengetahuan, baik di luar lingkungan maupun dalam lingkungan, yang akan menambah pengetahuan kita untuk ke depannya.
Pembahasan ketiga mengenai hakikat, hukuman, dan ganjaran dalam pendidikan Islam. Dia telah menganugerahkan sebagai potensi yang besar akan membawanya mencapai kesempurnaan. Potensi yang dianugerahkan oleh Allah tersebut akan tumbuh dan berkembang dengan pendidikan dan pengajaran yang baik. Potensi tersebut sebaiknya akan sirna apabila diberikan pendidikan yang salah dan keliru. Karena itu pendidikan yang benar sangat penting dan memiliki kedudukan khusus yang dapat membawa manusia menuju kesempurnaan dan menyelamatkannya dari penyimpangan. Ganjaran dan hukuman memiliki prinsip yang saling bertentangan. Jika ganjaran diberikan atas perbuatan-perbuatan atau hal-hal baik yang telah dilakukan peserta didik, maka hukuman dijatuhkan karena perbuatan-perbuatan yang jahat dan buruk yang telah dilakukan. Relevansi ganjaran dan hukuman hendaknya dilihat ke arah tabiat atau sifat dasar manusia melalui pengaruhnya atau keamanan individu dan pilihan yang dilakukan. Ganjaran dan hukuman ini adalah sebagai alat pendidik. Ganjaran sebagai salah satu alat pendidik yang diberikan kepada murid sebagai imbalan terhadap prestasi yang dicapai dengan ganjaran itu. Adapun pengertian dari hukuman dan ganjaran. Hukuman sebagai salah satu teknik pengelolaan kelas sebenarnya masih terus menjadi bahan perdebatan. Hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya dikenakan kepada orang-orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya. Keputusan yang akan dijatuhkan oleh hakim dan hasil atau akibat menghukum. Hukuman harus diberikan sebagai motivasi ekstrinsik bagi anak didik, sebab tidak semua anak didik mempunyai nilai intrinsik yang kuat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, corak pendidikan sejak kecil. Kedua, ketidakpastian cita-cita hidup. Ketiga, keraguan siswa mengenai kemungkinan melanjutkan belajar ke perguruan tinggi. Keempat, teman sebaya yang tidak menghargai prestasi belajar. Adapun menurut Al-Ghazali mengenai pemberian ganjaran dan hukuman, Al-Ghazali menempatkannya dalam proposal yang wajar. Jika anak didik melakukan kesalahan, maka pendidik tidak diperkenankan menggunakan kata-kata kasar, sebab menjadi tujuan hukuman tidak akan berhasil, bahkan sebaliknya. Beliau menurut Al-Ghazali, mendidik anak harus disesuaikan dengan fitrah dan diserasikan dengan nalurinya. Kemudian menurut Ibnu Khaldun, punishment ini adalah persoalan yang sangat sulit karena tidak semua tindakan menghargai dan menghukum dapat menghasilkan efek-efek yang diinginkan. Oleh karena itu, para ulama tersebut, Ibnu Khaldun menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penerapan kedua metode ini. Sikap kehati-hatian Ibnu Khaldun dalam penerapan metode punishment dapat ditarik dari sikap kerasnya menolak pola pendidikan dengan cara-cara kekerasan. Hakikat dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah suatu bimbingan atau tindakan yang dilakukan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan atau melanggar aturan yang telah dibuat, sehingga bisa menimbulkan rasa tanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Tentunya tidak terlepas dari pertimbangan hukuman yang diberikan sehingga timbullah rasa ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan tujuan memotivasi anak didik supaya tidak mengulangi kesalahan dan lebih giat serta semangat dalam melakukan kebaikan dan ketaatan. Manfaatnya dalam memberikan hukuman dan ganjaran ini yang sesuai. Yang pertama yaitu bisa memberikan efek jera dan mendidik seseorang untuk lebih baik dengan tujuan yaitu memotivasi anak didik itu untuk tidak mengulangi kesalahannya dan lebih giat serta semangat dalam melakukan hal kebaikan serta ketaatan.
Ganjaran itu sebagai imbalan dari perbuatan baik, sedangkan hukuman merupakan imbalan dari perbuatan yang tidak baik.